Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini, kita merayakan yaitu Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Ini merupakan kesempatan kunjungan di mana menumbuhkan suatu hubungan antara Tuhan dengan manusia, antara sesama juga, yaitu melalui hubungan kekeluargaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth, bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan, dan Elizabeth pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini merupakan suatu kunjungan yang bukan kunjungan biasa, tetapi merupakan kunjungan iman, kunjungan di mana pernyataan janji Tuhan itu terasa di dalam diri, yaitu Maria dan Elizabeth, di mana mereka saling mengungkapkan pujian kepada Tuhan, bukan hanya pujian kepada diri sendiri. Karena apa? Karena ketika Elizabeth melihat Maria, ia pun merasakan bahwa Maria sebagai ibu Tuhan, ibu yang nantinya menjadi ibu Tuhan yang menyelamatkan manusia. Dan ketika pujian sampai kepada Maria, Maria lalu menyerukan seperti yang ia sampaikan, dan kita sering menyebut Kidung Maria, di mana ia menyatakan, "Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku," di mana Maria melihat Tuhan itu sebagai penyelamat, dan ia sungguh-sungguh bersuka cita. Lalu ia teruskan, "Sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini." Ini menyatakan bahwa Maria sungguh-sungguh rendah hati. Ia menyatakan bahwa dirinya itu sebagai hamba yang hina, walaupun ia sejatinya tidak hina, tetapi ia merasakan bahwa ia sungguh-sungguh rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, lalu Maria melanjutkan, "Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya." Bahwa yang ada di dalam pengalaman hidup mereka, yaitu yang dialami oleh Maria, ini merupakan suatu rahmat yang dikerjakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Tuhan itu sungguh-sungguh kudus ketika melakukan karyanya yang agung, yaitu sebagai karya yang dikerjakan dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia karena kasih-Nya tercurah. Dan Maria melanjutkan lagi, "Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa, perkasalah perbuatan tangannya, dicerai beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, orang yang hina dina diangkatnya." Ini menunjukkan bahwa ada perbandingan di mana ketika kita merasakan kerendah hatian, kita akan menerima rahmat dari Tuhan, kita akan mendapat penyelamatan. Tetapi berbanding terbalik dengan orang yang menyatakan kekuasaan, merasa berkuasa, dan juga memiliki kesombongan untuk merendahkan orang lain. Ini merupakan sebuah ungkapan bahwa keadaan manusia itu perlu memiliki kerendahan hati, sehingga apa yang dikerjakan dan dilakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena menjadi murid Tuhan itu adalah murid yang rendah hati. Dengan demikian, seperti teladan Maria sendiri, Maria mendapatkan kemuliaan, yaitu mendapatkan rahmat sebagai pengantara kepada Tuhan. Karena melalui doa-doanya, kita pun didoakan dan kita mendapatkan rahmat dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, inilah bahwa Maria menyatakan bahwa apa yang dikerjakan Tuhan itu berguna bagi manusia. Maka Maria meneruskan bahwa orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong.
menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel, hambanya, dan kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan Tuhan itu terjadi sebelum segala abad. Jadi sampai selama-lamanya kebaikan Tuhan itu diturunkan bagi ciptaannya, bagi kita manusia. Karena apa? Bukti nyata bahwa Ia memberikan rahmat kebaikan kepada orang lapar. Ini adalah refleksi juga yang dilakukan oleh Maria, di mana ia melihat bahwa orang yang lapar, orang yang tidak menerima rezeki, masih tetap dapat bertahan hidup karena kasih dari Tuhan, karena kebaikan orang lain, dan karena juga kita melihat bahwa orang yang menderita itu akan mendapatkan pertolongan, dan kita sebagai umat yang beriman tentu dipanggil untuk membantu mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan sejarah mulai dari Abraham sampai kepada keturunannya sampai saat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memelihara kita semua manusia. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ini merupakan kebesaran Tuhan. Maka Maria mengungkapkan rasa kegembiraannya ini. Di samping dia mengunjungi Elizabeth, dia juga menunjukkan keagungan Tuhan dalam hatinya. Yang ini tentunya disampaikan kepada kita semua dan kepada Elizabeth yang dikunjunginya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kunjungan ini menjadikan teladan bagi kita, di mana ketika kita berkunjung tentunya kepada saudara-saudari kita, kita juga mewartakan rahmat kebahagiaan kepada saudara-saudari kita, sehingga mereka menemukan Kristus dalam setiap cerita, entah pengalaman yang disampaikan, dan juga mendapatkan rahmat dalam kehidupan mereka setiap hari yang kita kunjungi, dan kita semua mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah pengalaman Maria mengunjungi Elizabeth, menunjukkan bahwa rahmat Allah tetap berkarya. Karena apa? Karena bimbingan Roh Kudus tetap menyertai mereka, sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam kegiatan kita setiap hari kita semakin disemangati, diberkati Tuhan, dan mendapatkan rahmat yang berlimpah. Semoga Tuhan memberkati. Amin.